Yang diperbaiki apa Ustadz? Kalau secara umum bahasanya memperbaiki hubungan sama Allah. Kalau dibuat spesifik apa? Diperbaiki pikiran kita sama hati kita. Yang paling utama adalah hati, Bunda. Karena apa? Kalau hatinya sudah tenang, maka jasadnya nanti bisa dikontrol. Apa maksudnya? Contoh begini, Bunda. Kalau hati tenang, Bunda disakitin seperti apapun, mulut mau berkata-kata kasar tapi memilih istighfar. Tah, eta maksudnya. Ya, mulut pengen berkata-kata kasar tapi lebih memilih istighfar. Hese Ustadz, tak itu. Kan hatinya yang tenang, jasadnya bisa dikontrol. Akhirnya apa? Pikiran juga jadi. Kapan terakhir khatam Quran? Tuh, ya. Ketahuan sekarang kan bukan seorang Ridho Febri yang mengoreksi hidup kita, tapi ayat Al-Quran kan jadi koreksian buat kita. Nya, pantesan saya teh gampang stres. Kenapa? Dataran muka Quran. Percaya nggak kalau suami Bunda itu pun sesekali memusuhi Bunda ketika dia marah? Betul kan? Betul ya? Sebel kan? Jengkel ya? Kesel kan? Kesel sama Bunda? Kesel sama kelakuannya Bunda? Misalkan ya. Tapi Ustadz, suami juga lebih sering ngeselin gitu kan? Kehela eta mah kehelanya satu-satu. Pertanyaannya gini Bunda. Apa yang Bunda lakukan ketika suami kesel sama Bunda? Ambek. Leres? Malah milih ngambek daripada minta maaf sama suami. Betul apa benar? Iya kan? Pertanyaan saya, kondisi rumah tangga suami yang lagi kesel, istri kita yang salah tapi malah milih ngambek, tenang nggak rumah tangganya? Enggak. Kalau petunjuk Qur'annya, istri harus ngapain? Kata Qur'an di surat An-Nisa ayat 19, wa'asiruhunna bil ma'ruf. Datangi suamimu, minta maaf. Makanya gak tenang. Sok. Mau beli surga pakai gengsi? Gak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah izinkan cuacanya cerah, badan kita sehat. Allah izinkan juga untuk kita bisa kumpul bermajelis lagi Bunda. Sebagai ikhtiar kita untuk terus mendekatkan diri kita sama Allah, biar Allah tuh makin sayang sama kita. Padahal Allah sudah selama ini sangat sayang sama kita Bunda. Allah tuh udah cinta banget sama kita. Allah itu begitu rahmannya sama kita semuanya. Mau kita bermaksiatkah, mau kita taatkah sama Allah, Allah tuh pasti ngasih kehidupan buat kita. Cuman setelah Ar-Rahman adalah Ar-Rahim. Nah, kasih sayang Allah apakah diberikan semuanya kepada hambanya Allah yang hidup di bumi? Enggak. Ar-Rahman itu semua makhluknya tanpa terkecuali. Ya, baik itu manusia, tumbuhan, hewan, dikasih Bunda, dikasih rezeki-rezekinya mereka. Contoh, tumbuhan punya zat hijau untuk melakukan proses fotosintesis, ya. Nah, ternyata manfaat dari tumbuhan, ya, kalau misalkan siang hari seperti ini, mereka akan menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen untuk kita. Tapi kalau malam, makanya usahakan jangan tidur dekat tumbuhan yang hidup. Karena apa? Karena malam tumbuhan itu mereka akan merespirasi, melepaskan energi di dalam diri mereka dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida.
Ini baru tumbuhan Bunda, prosesnya panjang. Itu pelajaran biologi dulu kan zaman kita sekolah. Belum lagi hewan-hewan, bahkan sampai hewan yang melata sekalipun mereka dijaminkan sama Allah rezekinya. Tiba-tiba hujan misalkan, itu bukan karena Allah nggak sayang sama kita. Aduh hujan deui euy, susah pulangnya, belum lagi becek, mobil baru habis dicuci, motor baru habis dicuci. Bunda, akan ada selalu nilai-nilai kebaikan untuk kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah hujan, karena bisa jadi ada makhlukmu yang lain yang mereka berdoa agar diturunkan hujan. Kedua, hujan datang lagi, kalaulah kendaraan kita kotor, motor ataupun mobil, artinya saya dititipi oleh Allah rezeki untuk para pencuci kendaraan. Betul nggak? Jadi pahala loh Bunda. Daripada stres rungsing kan? Ini berkaitan dengan mindset. Mindset itu bisa berubah kalau hati kitanya tenang. Hati kita tenang karena dekat sama Allah. Tapi kalau jauh sama Allah, hatinya pasti gampang stres, gampang khawatir, gampang gelisah, rudet, ruwet. Itu udah pasti Bunda. Ini kenapa jadi mukodimah saya? Saya mau tanya deh Bunda. Kenapa Allah turunkan kita ke bumi dan untuk apa kita diciptakan di bumi selain beribadah kepada Allah dan berinteraksi secara sosial? Apa sih Bun yang Allah mau sebetulnya? Pernah tanya nggak? Sebelum dua hal yang pernah saya bahas dari tujuan manusia. Apa saja? Satu, beribadah kepada Allah. Yang kedua, berinteraksi secara sosial. Apa yang Allah inginkan ketika Allah turunkan kita ke bumi? Yang jawabannya benar saya kasih hadiah gerak. Sok. Ngacung baru jawab. Bingung kan? Berarti selama ini jangan-jangan kita belum berikhtiar untuk mendapatkan itu Bunda. Yuk kita buka Quran surat kedua Al-Baqarah ayat ke-38. Kata Allah Subhanahu wa taala di bagian tengah dari ayatnya, Allah berfirman begini Bunda. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Apa kata Allah? Maka barang siapa mengikuti petunjukku, ya, tidak ada rasa takut. Nah, maksud dari tidak ada rasa takut itu apa? Hidupnya tenang. Dia tidak gelisah, dia tidak takut, dia tidak khawatir, dia tidak overthinking, dia tidak was-was, dia tidak gelisah, dia tidak baperan, tidak mendendam kepada siapapun. Itu ciri orang yang tenang hidupnya Bunda. Pertanyaannya, kenapa dia tenang hidupnya? Karena pakai petunjuk Allah dalam menjalani kehidupannya. Pertanyaan saya, sudah tenang hidup selama ini? Kadang-kadang. Aduh, kalau lagi ngaji begini tenang Ustadz, aman gitu ya. Begitu pulang ke rumah ketemu suami, ketemu anak, stres deh wae gitu ya. Bunda, ayo kita sama-sama perbaiki semuanya. Dari tempat kita duduk ini, dari majelis ilmu ini, kita perbaiki Bunda. Yang diperbaiki apa Ustadz? Kalau secara umum bahasanya memperbaiki hubungan sama Allah. Kalau dibuat spesifik apa? Diperbaiki pikiran kita sama hati kita. Yang paling utama adalah hati Bunda. Karena apa? Kalau hatinya sudah tenang, maka jasadnya nanti bisa dikontrol. Apa maksudnya? Contoh begini Bunda. Kalau hati tenang, Bunda disakitin seperti apapun, mulut mau berkata-kata kasar tapi memilih istighfar. Tah, eta maksudnya. Ya. Mulut pengen berkata-kata kasar tapi lebih memilih istighfar. Hese Ustadz, tak itu. Kan hatinya yang tenang, jasadnya bisa dikontrol. Akhirnya apa? Pikiran juga jadi tenang. Beda halnya kalau hatinya was-was, hatinya gelisah, pasti jasadnya nggak kekontrol. Apa yang terjadi? Disakitin orang, dizolimin orang, akhirnya apa? Mulutnya justru berkata-kata kasar, malah pengennya ngebales keburukan orang lain. Cik saha eta? Abdi. Gitu. Lihat ya Bunda. Kata Allah gini, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Kata Allah, selain tidak ada rasa takut, mereka tidak akan bersedih hati.
Saya pernah membahas di sini Bunda. Artinya gini, kalau dari ayat ini orang yang tidak takut, orang yang tidak gelisah, orang yang tidak sedih sama sekali adalah orang-orang yang hidupnya pasti bahagia. Betul tuh? Betul. Makanya di surat Yunus Allah berfirman, "Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun." Sebentar Bunda, saya sambil berdiri ya. Nanti kita masuk ke sebab-sebab kenapa doa kita ditolak dan juga bagaimana cara biar bisa berdoa sepenuh rasa. Yang saya tulis nanti saya bacakan pakai mic. Jadi biar Bunda bisa bukan cuma ngedengar tapi bisa juga nyatet. Pertama, tadi Quran surat ke-2 ayat ke-38. Kata Allah begini Bunda. Kata Allah dari ayat tadi, kalau hidup kamu mau tenang, maka pakailah huda. Apa huda itu? Petunjuk. Apa petunjuk yang dimaksud? Al-Quran. Karena nama lain dari Al-Quran adalah hudan. Kalau enggak furqon, ya. Kalau enggak syifa, itu nama-nama Al-Quran di beberapa ayat di dalam Al-Quran. Ya Bunda? Oke. Kata Allah, kalau hidup kamu mau tenang, maka pakai hudan. Dalam kamu menjalani kehidupan, semua hal Bunda. Nah pertanyaan saya sederhana, punten Bunda. Boleh saya nanya dulu ya, sebelum saya lanjut. Kapan terakhir khatam Quran? Tuh, ya. Ketahuan sekarang kan bukan seorang Ridho Febri yang mengoreksi hidup kita, tapi ayat Al-Qur'an kan jadi koreksian buat kita. Nya pantesan saya teh gampang stres. Kenapa? Dataran muka Quran, muka naon? Media sosial. HP ya kan? Nyonya HP. Akhirnya rudet, stres hidupnya Bunda. Nah, kenapa di ayat ini Allah pingin hidup kita tenang dan cara tenangnya pakai Quran. Satu, Quran surat kedua ayat kedua. Quran surat kedua ayat kedua. Gimana bacanya? Zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Kata Allah, Ridho Febri hambaku, kata Allah. Kalau kalian mau jadi orang yang bertakwa, maka pastikan hidup kamu pakai Quran. Oke. Ada kata Quran? Ya. Tapi kita belum tahu kenapa Allah nyebut takwa. Ya. Di atas juga ada kata Quran, yaitu berupa kalimat hudan. Kalau di ayat kedua surat Al-Baqarah, apa kata Allah? Zalikal kitabul la raiba fi. Yang disebut kata kitab dan hudan. Nah, ulama sepakat yang dimaksud adalah kitab suci Al-Quran. Nah, kenapa kata takwa yang di-spill sama Allah di ayat ini? Buka dulu Quran surat kedua ayat 189. Jadi gini Bunda, kalau ada isyarat-isyarat dalam Al-Quran dari Allah, cari kata yang sama di ayat-ayat yang lain biar kita paham maksudnya. Contoh begini, di Quran surat Al-Baqarah ayat 38 ada kata hudan. Cari kata hudan yang lain. Oh, di awal ayatnya dari surat Al-Baqarah ayat kedua, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Oh, ternyata yang dimaksud hudan oleh Allah di sini adalah Al-Qur'an. Nah, kenapa disebutkan kata takwa di ayat yang lain? Surat Al-Baqarah ayat 189, kata Allah begini, wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka hidupmu pasti bahagia. Dari 3 ayat ini kita ambil kesimpulan Bunda. Saya nggak mau banyak-banyak, biar kita masuk ke materi intinya. Ini tentang penjelasan sedikit kenapa saya bilang tadi kalau hati kita tenang, jasadnya bisa dikontrol. Termasuk lisan kita, ucapan kita, perbuatan kita Bunda. Tapi kalau hatinya nggak tenang, maka kita nggak bisa menjaga dan mengontrol jasad kita. Akhirnya apa? Ngomongnya ngabalerang kemana-mana, pengennya menjelek-jelekan orang, menzolimi orang, perbuatan sikap kita juga akhirnya jadi zolim sama orang lain. Nah, kata Allah begini Bunda, saya sederhanakan dari 3 ayat ini dengan bahasa yang sederhana. Kata Allah begini,
Rido Febri, kalau hidup kamu pengen bahagia, maka pastikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kamu agar kamu semakin dekat dengan Allah dan hidup kamu tenang di bumi dan nanti mendapatkan balasan surga dan puncak dari semua ketenangan dan kebahagiaan di akhirat nanti. Tuh Allah nasihatin saya dan kita, Bunda. Cuman 3 ayat dari 6.236 ayat. Gak mungkin saya jelaskan semuanya karena terbatas waktu. Saya bahas 3 ayat ini dulu. Biar kita sadar, kenapa sih saya diturunin ke bumi? Allah pengen saya ibadah. Kenapa saya harus ibadah? Karena biar tenang hidup saya. Selain tenang, akhirnya saya juga makin dekat sama Allah. Pertanyaannya, ibadah yang seperti apa yang Allah mau? Ibadah yang berdasarkan petunjuk Al-Quran. Sehingga hidup kita tenang, nyaman, gak stres, gak punya musuh, walaupun dimusuhin sama orang. Pengen gak hidupnya begitu, Bun? Saya mau tanya, yang punya suami dulu punten ya. Percaya gak kalau suami Bunda itu pun sesekali memusuhi Bunda ketika dia marah? Betul kan? Betul ya? Sebel kan? Jengkel ya? Kesel kan? Kesel sama Bunda, kesel sama kelakuannya Bunda, misalkan ya. Tapi Ustadz, suami juga lebih sering ngeselin gitu kan. Kehela eta mah kehelanya satu-satu. Pertanyaannya gini, Bunda. Apa yang Bunda lakukan ketika suami kesel sama Bunda? Ambek. Leres? Malah milih ngambek daripada minta maaf sama suami. Betul apa benar? Iya kan? Pertanyaan saya, kondisi rumah tangga suami yang lagi kesel, istri kita yang salah tapi malah milih ngambek, tenang gak rumah tangganya? Enggak. Kalau petunjuk Qur'annya, istri harus ngapain? Kata Qur'an di surat An-Nisa ayat 19, wa'asiruhunna bil ma'ruf. Datangi suamimu, minta maaf. Nah, makanya gak tenang. Sok. Mau beli surga pakai gengsi? Gak bisa. Gak bisa sama sekali. Kan udah dikasih pengantarnya. Pengen tenang apa pengen rudet hidupnya? Pengen tenang, berarti harus dihilangkan sisi gengsinya. Pertanyaan saya sederhana. Ini barusan Bunda yang bilang gengsi. Dan rata-rata kebanyakan kita gengsi untuk minta maaf. Betul ya? Cik, tolong dijawab. Nah, gengsi minta maaf ke suami? Merasa tidak? Tidak salah. Merasa tidak salah atau merasa tidak tahu kesalahannya apa? Yang benar, yang mana? Karena nggak tahu kesalahannya apa, jadi akhirnya merasa tidak salah. Bunda, merasa tidak salah itu sudah salah. Beneran. Berarti kan dia ngerasa suci, ngerasa benar. Punten Bunda. Salah satu ciri istri yang solihah, ini buat teteh-teteh yang masih single juga jadi pelajaran. Nanti saya bahas ya. Salah satu ciri istri yang solihah, kata Rasulullah SAW, dia akan mendatangi suaminya untuk minta maaf lebih dulu. Berlawanan kan? Berlawanan ya. Berarti kalau dari hadis ini, kata Nabi, apa? Kalau ada istri yang gengsi minta maaf dulu, berarti belum jempling gitu. Malas, takut mengakuinya. Yang mengoreksi bukan saya, tapi Nabi SAW. Kata Nabi, istri itu akan mendatangi suaminya, meletakkan tangannya di tangan suami sambil mengatakan apa? Aku tidak akan tertidur lebih dulu sebelum engkau memaafkanku dan ridho kepadaku. Di hadis itu tidak ada penjelasan siapa yang salah, siapa yang benar, Bunda. Tapi Nabi berwasiat kepada istri, kepada wanita untuk minta maaf lebih dulu. Dikaitkan dengan surat An-Nisa ayat ke-19 tadi, tentang apa? Kata Imam Ibnu Katsir, amalan yang paling susah dikerjakan dan diamalkan oleh seorang wanita adalah meminta maaf lebih dulu. Padahal puncak dari semua amalan yang dikejar, harus dikejar oleh seorang istri adalah meminta maaf lebih dulu, Bunda. Minta maaf lebih dulu.
Kenapa? Kita cari tenang, Bunda. Makanya kita hidupnya pakai tuntunan. Bisa jadi Bunda selama ini ngangkat tangan berdoa minta sama Allah belum diijabah karena ada dosa ke suami yang belum minta dihalalkan. Satu itu. Kedua, bisa jadi doa kita selama ini belum diijabah sama Allah karena apa? Karena kita berulang kali membuat kecewa dan sakit hati suami kita. Bunda punten, saya tahu para suami banyak yang cilepeng juga di luaran. Saya tahu persis, saya tahu banget. Alhamdulillah bapak-bapak yang hadir di sini mah dasar oleh semua gitu ya. Gitu. Mainnya rambut udah putih bodas semua gitu, masih cilepeng keneh gitu ya. Kan kelewatan Bunda. Insya Allah beliau-beliau soleh semuanya. Maksud saya begini Bunda. Jangan menjadikan sebab ketidaksolehan suami itu akhirnya membuat kita bermaksiat kepada Allah. Itu maksud saya. Kenapa? Di pembahasan sebelum-sebelumnya kan saya bilang bahwa jangan sampai Bunda, karena yarhamukumullah, karena ujian dari suami, ujian dari anak, ujian dari orang tua, bikin kita lupa bahwa kita selamanya adalah seorang hamba Allah. Itu maksudnya. Buat teteh-teteh misalkan ada yang belum nikah. Ujiannya paling dekat ke siapa? Orang tua. Mau orang tuanya baperan, keras kepala, ya egois, pengen menang sendiri, nggak mau dinasehatin. Saya cuma titip pesan, kalau mereka masih hidup, syukuri dulu. Karena Nabi bilang, pintu paling tengah dari surganya Allah tuh masih terbuka lebar. Kalau ternyata kita udah ngaji, jadi soleh, buat bunda-bunda semua yang orang tuanya masih hidup, ya, kita mungkin sekarang ngerti tentang adab, ngerti tentang ilmu, tahu apa yang dilarang Allah, faham apa yang diperintahkan Allah. Ternyata orang tua kita belum melakukan. Saya cuma titip pesan satu aja. Apa? Jangan pernah sakiti mereka dari sikap dan ucapan kita hanya karena kita sudah ngaji. Ya. Lantas apa yang harus kita lakukan Ustadz? Selalu doakan mereka. Itu Bunda. Tapi dah Ustadz capek, nggak seberapa Bunda. Saya bilang ya demi Allah, tidak seberapa capek sabarnya kita terhadap kesalahan-kesalahan orang tua kita dibandingkan capeknya mereka dulu ketika ngurusin kita. Betul kan? Dan kita sekarang udah jadi orang tua kan? Nah, makanya saya menyampaikan begini Bunda. Nanti anak-anak kita akan berbakti kepada kita itu sebagaimana bakti kita kepada orang tua kita sekarang. Kalau sekarang kita nelpon aja jarang, ngajak main jarang, ngajak jajan jarang, nengokin jarang, maka jangan berharap jadi orang tua yang bahagia ketika kita nanti tua. Kenapa? Karena anak kita ngelihat bahwa kita pun sebagai seorang anak kepada orang tua kita sering lupa daripada ingat. Betul kan? Akhirnya itu anak-anak menganggap bahwa ya sudah, akhirnya mereka sibuknya sama pekerjaannya, sibuknya sama teman-temannya, sibuknya sama dunianya Bunda. Dan itu bisa jadi penghalang doa-doa kita sama Allah. Karena sadar nggak sadar kita udah nyakitin dan ngezolimin orang tua. Jadi saya mau tanya sekarang. Mau hidup tenang apa hidup stres? Tenang, oke. Kalau hidup tenang berarti insya Allah ke depannya mau ngahatamin Quran sering-sering? Nah tadi yang bahasa tenang, rame, disuruh ngahatamin Quran, insya Allah. Yang kedengaran cuman sepertiga bagian depan Bunda. Saya husnuzon Bunda. Yang lain bukan nggak mau nyebut, tapi tawadu, takut ria, ya. Masya Allah. Hese pokoknya mah. Daripada jadi dosa buat saya kan, kalau saya husnuzon kan dapat jadi pahala Bunda. Oke, Bunda. Karena kita pengen tenang, maka kita harus introspeksi diri. Itu syarat utamanya. Kalau kita mau tenang, maka syarat utamanya wajib introspeksi diri. Kenapa introspeksi diri? Berarti gini Bunda, kita ngebuka hati kita dan pikiran kita untuk sadar bahwa saya hamba Allah. Saya hamba Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pengen hidup sesuai dengan apa yang Allah mau. Nggak mau lagi hidup semau gue sendiri. Dua hal ini dulu. Akhirnya apa? Kita
terbuka hati dan pikiran kita dalam kesadaran bahwa saya adalah hamba Allah. Bunda, kalau sudah ada di fase seperti ini, jangankan doa yang diminta, yang nggak diminta selalu dipenuhin sama Allah. Saya cerita sedikit sebentar. Dari dulu saya punya doa, Bunda. Salah satu doa yang saya panjatkan sama Allah adalah, ya Allah, saya nggak mau terkenal. Ini doa saya, Bunda. Lambat laun saya dikoreksi sama teteh dan saya harus melihat manfaatnya. Pertanyaannya dulu begini, kenapa saya nggak mau terkenal? Resiko terkenal itu bahaya, Bunda. Apa yang membuat bahaya? Komersilitas dakwah. Bunda, boleh tanya sama pengurus Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan. Dari awal saya datang ke sini sampai 3 tahun saya di sini sekarang, itu nggak pernah ngomongin tentang nominal dan angka. Gak pernah, Bunda. Atau majelis-majelis yang lain, saya ke Fitra Insani di Padalarang juga, Al-Azhar Syifa, Budi Syifa, dan lain sebagainya. Saya nggak pernah, admin saya, istri saya sendiri nggak pernah ngomongin masalah nominal dan angka. Saya sehat, waktu luang, jadwalnya kosong, kita berangkat. Kita berangkat, Bunda. Dan itu yang selalu saya khawatirkan. Dan alhamdulillah insya Allah dalam proses menata hati, teteh istri saya ngoreksi begini, ayah kayaknya perlu deh minta sama Allah untuk dikenal. Kenapa? Ternyata di beberapa tempat sisi positifnya besar, Bunda. Kayak contoh saya kerja sama majelis atau lembaga sosial yang ada sundukannya. Kalau jamaahnya ramai berarti kan manfaat dari sundukannya besar. Betul kan? Apalagi misalkan untuk sosial, Gaza, Palestina gitu kan, atau untuk kegiatan misalkan sumur bor dan lain sebagainya, itu kan jadi jariah amal soleh. Akhirnya apa? Doanya saya modifikasi. Kalaulah aku harus terkenal ya Allah, maka pastikan aku berada di atas jalan-jalan yang kau ridhoi. Temukan dan kumpulkan aku dengan orang-orang yang mencintai engkau dan engkau ridho saat aku berada di antara mereka, dan mereka bersamaku pun engkau ridhoi. Jadi yang dicari itu ridho Allah, Bunda. Ini saya buka sedikit urusan dapur. Bukan sok-sokan, bukan, Bunda. Siapa tahu itu bisa diamalkan sama Bunda semuanya, biar apa? Karena yang paling susah itu bukan menjaga apa yang diberikan oleh Allah. Bukan hanya itu. Tapi menjaga hati ketika tidak diberikan atau diberikan sama Allah. Ketika tidak diberikan, lewat doa-doa kita, apa yang biasanya terjadi? Kecewa, marah kan? Kadang begini, Bunda, gak sedikit dari kita yang disakitinnya kita sama orang lain. Jadi orang yang menyakiti kita, orang yang mengecewakan kita, orang yang bikin kita sedih, terluka, sakit hati, malah kita marahnya sama Allah. Apa buktinya marahnya sama Allah? Malas ibadah, malas ngatamin Quran, malas baca Quran, pelit solawatnya, pelit zikirnya, sedekah seadanya, kan itu. Padahal maaf, Bunda, kalau kita harus introspeksi diri, kayak yang saya bilang tadi, nikmat Allah yang Allah kasih dalam hidup kita, banyak atau banyak banget? Nggak kehitung ya? Artinya gini, Bunda, kalau makna syukur itu artinya merubah semua nikmat yang Allah berikan jadi amal soleh, ya. Itu udah beberapa kali saya bahas di sini. Yarhamukumullah. Berarti Bunda dikasih mata dipakai bentuk amal solehnya apa? Ngaji Quran. Mulut dipakai untuk amal solehnya apa? Zikir, baca Quran, tirakat, riyadoh, solawat, ya. Bukan dipakai buat ngomongin orang, gibah, namimah, fitnah dan lain sebagainya, Bunda. Nah, padahal apa? Mulut yang kita pakai selama ini buat berdoa, jangan-jangan malah juga mulut yang kita pakai untuk ngomongin orang. Betul nggak? Jari yang kita pakai asyhadu alla ilaha illallah, atau menunjuk di awal sebelum kita mengucapkan syahadat, ya. Itu sudah selesai dibahas sama ulama. Jadi nggak usah kita ambil pusing. Bunda yang biasanya apa? Kalau diajarkan dari kalangan Nahdiyin, biasanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dari kalangan Muhammadiyah, biasanya begitu duduk langsung menunjukkan jarinya, ya. Oke. Nah,
Jangan sampai jari yang kita pakai untuk mengesahkan Allah adalah jari yang kita pakai untuk ngetik kalimat-kalimat yang menyakiti orang. Betul? Makanya gini Bunda, kenapa saya bilang kita harus introspeksi diri? Biar sadar, selama ini Allah tidak mengijabah doa-doa kita. Poin pertama, jangan-jangan mengandung unsur-unsur haram di dalamnya. Apa maksudnya? Kita disakiti, ngedoanya malah sumpah serapah dan nyakitin orang. Gak terima, ya Allah, saya sakit hati, berikan musibah yang besar buat si fulan atau fulana. Jangan Bunda. Kalau saat itu diaminkan sama malaikat, balik deui ka urang. Ingat hadis Nabi? Kata Nabi SAW, kalau kita diam-diam mendoakan saudara kita, maka Allah turunkan malaikat untuk mengaminkan doa tersebut. Apa kata malaikat? Semoga Allah mengijabah dan doa yang sama pun untuk dirimu. Bahasa ayatnya, bahasa hadisnya, amin, begitu juga untuk dirimu. Coba Bunda, kebayang tuh? Jangan-jangan kita celaka di jalan, itu buah dari doa kita karena sumpah serapah dan mendoakan buruk buat orang lain. Bunda, Nabi SAW terusir dari Taif, perang di Uhud berdarah-darah. Pernah nggak Nabi mengangkat tangan, ya Allah azab mereka karena nggak mau ikut menjadi umatku? Nggak pernah. Nggak pernah Bunda. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan begini, menyimpan doanya untuk di akhirat nanti. Sedangkan semua Nabi dan Rasul sudah menggunakan doanya untuk menghukum umatnya. Sedangkan Nabi SAW tidak pernah menggunakan doanya untuk menyelamatkan umatnya. Bunda, ada hadis yang disampaikan, hadis yang panjang. Nabi itu sujud nangis sama Allah, berdoa, ya Allah angkat dan selamatkan, masukkan semuanya dari umatku. Dimasukkan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sujud lagi nangis, ya Muhammad, apalagi yang kau inginkan? Ya Allah, terakhir doanya kata Nabi begini, masukkan semua umatku yang ada di dalam neraka ke dalam surgamu, walaupun di dalam hatinya ada iman hanya sebesar biji zarah. Dibersihin, diangkat. Jangan-jangan itu kita Bunda. Tahu biji zarah? Biji sawi. Terakhir Nabi mengatakan, ya Muhammad, angkat kepalamu, apalagi yang kau inginkan? Ya Allah, selamatkan umatku, angkat umatku dari nerakamu, masukkan ke dalam surgamu. Mereka adalah umat-umatku yang mereka beriman tapi nggak punya amal sama sekali, ya Allah. Nabi sampai begitu Bunda sama kita. Saking sayangnya sama kita, minta umatnya yang di dalam hatinya nggak pernah berbuat syirik, nggak pernah datang ke dukun, imannya masih ada tapi nggak pernah beramal soleh. Siapa contohnya? Orang-orang yang bermaksiat tara sholat. Kalaupun dia sholat, ngan setahun 2 kali. Ada yang begitu, banyak kan Bunda. Tapi hobinya hari-harinya maksiat. Tapi di dalam hatinya dia percaya Allah itu Tuhannya dia. Dan dia tidak percaya dengan yang sifatnya dukun dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling terakhir nanti diselamatkan sama Allah Bunda. Lewat doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sesayang itu Nabi sama kita. Masa kita nggak ngambil contoh dan teladannya untuk apa? Ngedoain kebaikan buat orang lain. Ada dalilnya? Ada. Di antaranya Bunda, Quran surat ke-42. Surat Asyura, bukan Asyu'ara. Kalau Asyu'ara itu surat ke-26. Ini surat 42. Surat Asyura ayat ke-40. Ayat ke-40. Bunda, kenapa poin pertama saya bahas dalam dulu? Saya tahu kok, yang namanya disakitin pasti rata-rata orang pengen ngabalas. Betul? Boleh. Karena ayat barusan yang saya sampaikan, itu Allah mengatakan begini, balaslah keburukan orang lain dengan keburukan yang sama. Boleh kan? Boleh, karena Allah Maha Adil. Tapi lanjutan ayatnya Bunda, baca.
Kalau kamu memaafkan dan tetap berbuat baik kepada dia, maka aku sendiri yang akan memberikan balasannya untukmu. Apa ya Allah balasannya? Surga. Pengen dapat balasan kepuasan sesaat di dunia atau kepuasan di surga? Kepuasan di surga. Yuk kita latih hati kita untuk belajar memaafkan dan mendoakan baik untuk orang lain. Kenapa? Bukan karena orang yang kita doain itu butuh didoain, Bunda. Bukan. Saya cuma mengatakan begini, karena segala doa baik yang kita panjatkan kepada Allah akan kembali kepada diri kita. Itu maksudnya. Jadi biar apa? Biar tidak tertolak doa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Bunda, sebelum saya lanjutkan. Nanti aja. Ada beberapa ayat yang mau saya baca sebetulnya. Poin pertama saya lengkapin hadisnya dulu ya. Saya potong hadisnya, saya sederhanakan begini Bunda. Kata Nabi SAW, riwayat Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan, doa seorang hamba akan selalu dikabulkan oleh Allah selama ia tidak berdoa untuk sebuah dosa atau untuk memutus silaturahmi. Nah, jadi nggak boleh Bunda. Karena apa? Silaturahmi itu hukumannya langsung diberikan oleh Allah kalau memutus silaturahmi. Tapi Ustadz dan dia mah emang toksik, boleh jaga jarak. Garis bawahi, boleh jaga jarak. Biar apa? Biar kita tetap waras. Biar kita nggak kebawa sama teman-teman yang toksik lagi. Ya. Oke, yang kedua, yang membuat doa kita selama ini tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, hatinya tidak sungguh-sungguh atau lalai. Jadi mulutnya doang yang komat kamit. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hatinya mah kemana-mana kan Bunda, kosong malah ya lalai. Nah, makanya gini Bunda. Definisi doa itu adalah menyampaikan apa yang menjadi hajat kita kepada Allah dan mengikat hati kita agar terikat kuat kepada Allah. Itu doa. Menyampaikan semua hajat dan keinginan kita kepada Allah dan mengikat hati kita agar ikatannya kuat dengan Allah. Itu doa. Berarti kalau yang namanya ngikat itu kan harus sungguh-sungguh Bunda. Gak bisa sembarangan. Punten Bunda. Misalkan kita bikin tenda, diikatnya sembarangan, pasti bakal copot. Apa maksud dari kalimat statement saya tentang definisi doa tadi? Biar kita bisa menghadirkan doa. Kalau muhasabah di sini, insya Allah nanti di akhir ya, kita doa bareng. Saya nggak akan mepetkan ke waktu zuhur ya. Kita doa bareng, kita muhasabah bareng. Lihat dan dengar. Biasanya saya mengatakan begini Bunda, hadirkan hati, karena Allah tidak akan mengijabah doa-doa yang hatinya lalai. Hadirkan hati dan rasakan Allah sedang melihat dan menatap kita. Betul kan? Kenapa? Hati yang saya sebut. Karena di dalam hati inilah bersemayamnya iman kita kepada Allah. Di dalam hati ini pula lah hadirnya keyakinan bahwa Allah pasti akan mengijabah setiap doa-doa kita. Kalau hatinya nggak yakin, hatinya nggak sadar, hatinya lalai, maka jangan berharap doa kita diijabah dan dikabulkan sama Allah. Tapi Bunda, ada salah satu zikir yang lalainya sekalipun itu diterima sama Allah. Apa? Ngacung? Jawab, saya kasih hadiah. Mangga Bunda? Betul. Ke depan Bunda, punten. Nah itu yang berdiri. Solawat itu Bunda. Itu. Mangga Bunda. Sami-sami hatur nuhun, jazakumullah khairan kasir. Bunda, solawat itu lalainya diterima sama Allah. Lalainya diterima. Kenapa? Itu pujian kepada Nabi SAW. Dan Nabi membalas 10 kali dari satu solawat yang kita lakukan. Ada seorang ulama, ya, beliau perempuan. Seorang perempuan, beliau bersolawat itu sebanyak 100.000 seharinya. Saya sambil meraba-raba namanya beliau, Robiah Al-Alawiyah, kalau nggak salah.
Beliau dari Mesir. Nah, ada artis, dia ini artis perempuan. Sebetulnya bukan artis kayak artis yang biasa. Beliau ini yang perempuan artis ini adalah artis di Mesir. Ya. Jadi keturunan Firaun masih banyak di sana, Bunda. Oke. Nah, kemudian memerankan film Islam. Itu tadi Rabiah Al-Adawiyah. Tokoh sufi, muslimah, taat kepada Allah dan dekat kepada Allah, Bunda. Nah, beliau ini bersolawat 100 kali, Bunda. 100.000 kali sehari. Dan dikerjakan sama perempuan tadi yang aktris, akhirnya dengan izin Allah apa? Taubatan nasuhah, tutup aurat, meninggalkan dunia hitamnya. Itu hanya solawat, Bunda. Yang kita kadang malas-malesan, padahal tahu bahwa solawat dibalas dan dijawab sama Nabi SAW. Ya, nah itu hal-hal yang dibikin sama syaitan itu kita lalai. Saya lanjut ya, Bunda ya. Makanya doa kita tertolak itu kalau kita nggak sungguh-sungguh, dan yang berikutnya adalah karena hatinya lalai. Makanya ada amalan yang hati lalai pun diterima sama Allah. Makanya Bunda usahain beli konter zikir atau pegang tasbih deh kemana-mana, dikantongin, masukin ke dalam tas. Kalau perlu tasbihnya jadi cangkolan HP. Jadi apa? Daripada nyawa HP, ingat ada tasbih. Biar apa? Melatih, membiasakan dekat sama Allah. Minimal dulu, Bunda. Istighfarnya 100 kali sehari dulu. Sholawatnya diperbanyak. Kenapa? Sholawat itu lalainya aja diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar apa? Biar hati sama pikiran kita ajak dulu, connect. Baru nanti perbanyak zikirnya kepada Allah. Akhirnya apa? Kalau hatinya sudah ikut zikir, pasti diterima istighfarnya, pasti diterima doa-doanya. Yang ketiga, nah, saya bacakan hadisnya dulu. Ini dari riwayat Imam At-Tirmizi. Poin kedua, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Itu maksud saya. Hadirkan hati, Allah melihat, Allah menatap, Allah menyaksikan. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan tidak sungguh-sungguh. Bunda, kalau berdoa lagi nangis pas kapan? Ada masalah kan? Iya, yang sering berarti sering ada masalah ya, Bunda ya. Atau masalahnya belum selesai-selesai ya, gitu kan. Jadi, nah, apakah harus dikasih masalah dulu sama Allah biar kita bisa nangis dan menikmati doa kita? Enggak harus, Bunda. Makanya harus dilatih. Dilatihnya dengan cara yang benar. Kapan waktu yang paling nikmat untuk kita bisa melatih hati kita dan mata kita terbiasa nangis dalam berdoa? Salat malam. Salat malam, Bunda. Dan saya banyak ngelihat mama ya, itu alhamdulillah ala kulli hal, hampir sepanjang usia beliau nggak lepas salat malam. Saya ngelihat hati beliau lembut, teteh, orang-orang soleh yang lainnya dengan izin Allah. Itu hatinya lembut, Bunda. Dan biasanya orang yang hatinya lembut itu nggak akan pengen menang sendiri, nggak akan egois, nggak akan pengen selalu ngebalas keburukan orang. Lihat, pernah saya cerita sepuh-sepuh kita, ya, yang pakai jilbabnya hanya dicangkolin, nenek-nenek kita, uyut-uyut kita, Bun. Lihat hatinya lapang kan, keun bae, stres enggak, padahal punten bisa dibilang hampir setiap hari nginang, tahu nginang? Pakai sirih, iya kan? Sama kapur, iya. Tapi nikmat, Bunda, hidup mereka. Pengen nggak sih kayak mereka? Harusnya pingin. Begini, Bunda, Ustadz, itu kan beda zaman, betul. Mungkin zamannya bisa dibilang beda, tapi amalannya tetap sama. Betul kan? Apa yang mereka lakukan? Habis sholat, megang zikir kan? Ai kita baru assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, nyawa HP. Bahkan pas lagi sholat lupa bikin HP-nya di silent. Akhirnya apa? Hati kita lalai. Dan Allah belum mengijabah doa-doa apa yang krusial dalam hidup kita, kecuali apa yang hanya kebutuhan kita doang. Bunda biasanya minta doain sama tokoh, sama ustadz, sama ustazah. Ketika misalkan ada momen-momen tertentu, satu,
doain ustadz, doain ustazah, semoga putra saya cepat dapat jodoh. Satu. Kedua, kalau anak-anaknya mau ikut tes masuk sekolah atau kampus. Betul? Ketiga, minta doa biar dimudahkan ketika dapat pekerjaan buat mereka. Betul kan? Yang sebetulnya tanpa didoain oleh kami, Bunda berdoa sama Allah, kalau memang Allah akan kasih, pasti dikasih. Pasti dikasih. Karena apa? Anak itu gambaran dari kesolehan atau ketidaksolehan dari orang tuanya. Jadi itu introspeksi diri. Yang ketiga Bunda, kenapa doa kita tertolak? Yang ketiga, coba dicek. Makanan, minuman, dan rezekinya jangan-jangan haram. Itu bahaya. Bahaya. Makanya ada begini Bunda. Ada orang sahabat yang bilang sama Nabi SAW, iri sama seseorang yang ahli ibadah, ahli sujud, pasti doanya diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, tidak. Loh, kenapa Nabi? Ya Rasulullah, masa sih enggak? Kan dia orang soleh, ahli tahajud, ahli puasa, doanya pasti dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Kenapa? Karena dia saat beribadah kepada Allah menggunakan pakaian-pakaian yang dia beli dari rizki-rizki yang haram. Hati-hati Bunda. Besar Bunda. Lebih baik sedikit tapi berkah daripada banyak tapi bikin gelisah. Betul kan? Pengennya banyak tapi tenang, gitu ya? Nggak ada ceritanya Bunda. Nanti kalau yang banyak dan tenang itu di surga. Semuanya ada tanpa diminta. Tanpa diminta. Bunda mau ngecengin bidadara surga juga nggak masalah. Nggak bakalan cemburu suami di rumah sekarang. Nanti tapi kalau masuk surga Bunda, terus suami ngapelin bidadari surga, nggak bakalan cemburu Bunda juga. Kenapa? Bidadari surga tempatnya di kemah-kemah, sedangkan Bunda jadi ratu bidadari di dalam istana terbuat dari emas. Kalau masuk, sekarang pertanyaan saya, pengen masuk surga langsung atau masuk surga tapi transit? Benar. Kalau hari ini meninggal, masuk surga langsung atau transit? Bu. Yang ngomong langsung mana tadi? Sok duduk di depan, saya yang duduk di situ. Saya aja sendiri masih berharap bisa masuk surga langsung Bunda. Nggak berani saya nyebut. Kalaulah memang harus transit, saya cuma minta apa? Rahmat dan kasih sayang Allah. Belum sampai transit, mungkin masih di depan pintu neraka, Allah berikan syafaat buat saya itu doang. Atau bunda-bunda yang ngajak saya, ya Allah kok saya di surga nggak ketemu Ustaz Ridho ya? Ternyata saya lagi ngantri di depan pintu nerakanya Allah. Kasih syafaat beliau ya Allah, karena sering ngisi taklim di MTKBP, saya berulang kali ngaji sama beliau dan akhirnya membuat saya semakin cinta dan dekat kepada engkau dan Rasulmu. Gak jadi nyemplung Bunda, transit baru di ruang tunggu. Gak ada Bunda. Kita tuh gak boleh kepedean. Takutnya apa? Takutnya nanti malah jadi sombong. Sombong kayak contoh begini. Ada orang, ini saya ketemu orangnya langsung, yarhamukumullah. Ketemu orangnya langsung, ibadah umroh bareng sama saya. Terus nanya sama saya, Ustadz, ngapain sih kita tuh harus jauh-jauh ibadah umroh ke sini buang-buang uang? Kan bisa, banyak masjid di Indonesia. Uangnya bisa kan buat sedekah dan berbuat kebaikan kepada orang lain? Saya jawab sederhana, Mas, di Indonesia kita punya waktu mustajab. Tapi nggak 24 jam dan seminggu full. Hanya kapan? Waktu mustajabnya diantaranya. Kalau hujan. Satu itu. Kedua, diantara azan dan iqomah. Ketiga, diantara dua khutbahnya khotib Jumat. Keempat, setelah sholat fardu. Sedangkan kita butuh sama Allah setiap hari, setiap saat. Yang nggak bisa selalu diijabah di Indonesia, kita bayar untuk minta langsung di tempat yang 24 jam. Non-stop, malaikat siap mengaminkan doa-doa kita, dan Allah sibuk memberikan karunia-Nya kepada kita. Dan di setiap sudut dari dua masjid ini, yang mustahil tertolak doanya. Berarti kalau gitu, nanti saya pulang dengan semua fadilah dan pahala yang saya dapat ketika saya ibadah di sini, boleh dong saya nggak sholat tahajud lagi, boleh dong saya nggak sholat lagi. Saya cuma jawab sederhana,
kata Nabi SAW, pembeda antara yang beriman dengan kufur adalah sholatnya. Jadi artinya, kalau mas nggak mau sholat setelah umroh ini, bakal diwafatkan oleh Allah dalam kondisi kafir. Mau? Langsung nangis bunda. Orangnya terlalu logika banget pak. Tapi saya bersyukur ketemu orang begitu, akhirnya bisa ngasih jawaban yang tepat untuk mereka, akhirnya nangis. Dan sampai sekarang alhamdulillah dengan izin Allah, padahal bunda punten banget. Sebelum berangkat umroh, tara sholat, kata adiknya. Adiknya tinggal di Jerman. Kebetulan ikut juga waktu itu umroh juga. Itu kan taufik dan hidayah dari Allah. Makanya salah satu ilmu yang saya dapat juga dari guru kita semuanya, Ustadz Adi Hidayat, setelah taklim itu, beliau selalu mendoakan dan mengingat kembali wajah-wajah yang ditatap, dilihat saat di majelis ilmunya. Itu kenapa dari dulu, dari awal saya tahu dan kemudian saya berdakwah, saya sebar wajah saya dan tatapan saya, mata saya ke semua jamaah bunda. Kenapa? Saya belajar juga untuk mengamalkan apa yang disampaikan sama salah seorang guru kita. Jauh ke belakang, putri dari Fatimah dan Ali masuk ke dalam rumah, mendapati Fatimah sedang mendoakan orang lain. Dan itu selalu diulang di setiap ibadahnya. Putranya beliau bertanya kepada Fatimah, Umi, ngapain sih terus-terusan ngedoain orang lain? Umi kenapa nggak ngedoain diri Umi sendiri, ngedoain anaknya Umi dan ngedoain Abi? Apa jawab Fatimah? Nah, orang lain lebih membutuhkan doa-doa daripada kita sendiri. Dan kakekmu pernah berkata bahwa saat kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, malaikat turun mengaminkan setiap doa yang kita panjatkan kepada orang lain. Itu bunda, solehahnya beliau. Yang dipikirin bukan diri sendiri. Ayo kalau kita, ya Allah saya teh sakit, saya nggak terima, balas ya Allah. Kalau nggak dibalas di bumi, ketemu nanti di akhirat. Emangnya kita teh panitia akhirat gitu? Udah surga kita aja sendiri belum jelas kan bun? Nah makanya ayat tadi yang saya jelaskan itu untuk kita sama-sama belajar apa? Kenapa Allah ngasih pilihan? Ridho, kamu disakitin sok. Belajar nata hati, maafin orang yang udah nyakitin kamu, dan tetap berbuat baik sama mereka. Gimana caranya ya Allah? Ikutin kata Nabi, minimal doakan kebaikan buat mereka kalau kita nggak bisa ngasih hadiah buat orang-orang yang sudah menyakiti kita. Karena ciri orang yang sudah memaafkan kesalahan orang lain, apa bunda? Dan sudah menerima bahwa itu adalah takdir Allah, kesebut namanya, nggak lagi kasuat-suat. Ketemu orangnya, nggak lagi harus cari jalan yang lain. Ketemu biasa aja. Kalau perlu senyum-senyum. Walaupun mereka jutek, judes gitu, biarin. Itu urusan dia sama Allah. Bunda, saya titip pesan, kenapa sikap ini yang harus kita pilih? Buka Quran surat Al-Qasas, surat ke-28. Saya tulis ya, biar nggak lupa. Surat ke-28. Ayatnya 56. Saya tulis gede. Apa pelajarannya bunda? Ini nasihat Allah kepada Nabi SAW. Apa nasihatnya? Hei Muhammad, kamu tidak bisa sekali-kali memberikan hidayah kepada orang-orang yang kamu cintai. Kenapa Allah menasehati Nabi dengan ayat ini? Karena besar cintanya Nabi kepada pamannya Abu Thalib yang tidak kunjung masuk Islam. Diingatkan sama Nabi, hei Muhammad, tidak bisa sekali-kali kamu memberikan hidayah kepada orang-orang yang kamu cintai, tapi Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajarannya bunda? Mendoakan baik kepada muslimin dan muslimat. Yarhamkumullah. Allahumma gfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Itu adalah kewajiban kita.
termasuk untuk suami, orang tua, anak-anak, bestie kita, partner bisnis, ya, orang yang udah nyakitin kita, itu kewajiban kita mendoakan mereka selalu, Bunda. Masalah mereka berubah atau tidak itu haknya Allah. Ya. Kalau Bunda sudah datang ke orang yang kita sakiti, minta maaf tapi mereka belum maafin kita, itu urusan dia. Yang penting kita sudah gugur kewajiban kita sebagai seorang muslim apa? Ketika kita berbuat zolim, kita menyakiti, hukumnya wajib minta maaf. Apa yang harus dilakukan? Wajib ketemu dulu. Sama-sama orang Bandung. Deket dah. Bandung Barat, Bandung Timur, Bandung Kota, deket. Ketemu, cari dulu orangnya. Kalau sudah beda provinsi, apalagi beda negara, apalagi beda alam. Apal maksudnya? Sesahnya. Nah, bisa komunikasinya kecuali yang beda alam, pakai handphone. Ya, pakai handphone. Kalau beda provinsi sama beda negara, masih bisa pakai handphone minta maaf. Tapi kalau sudah beda alam, nggak bisa, Bunda. Kecuali kita beristighfar dan memintakan ampun dan maaf untuk beliau-beliau ini. Semoga itu jadi cahaya di dalam kubur-kubur mereka. Kita lanjut, Bunda. Yang ketiga, makanan dan minuman dan rezeki yang haram. Hati-hati, Bunda. Jangan sampai ya bohong juga sama suami. Baju harga 1,5 juta ngomongnya 800.000, nggak boleh. Ya, itu jadi syubhat bajunya. Beli mau kena ya harganya 250.000, ngomong sama suami takut diomelin jadinya 100.000, nggak boleh. Ya, itu nanti malah jadi ganjalan untuk kita berdoa dan beribadah kepada Allah. Terus apalagi tempatnya harus suci, pakaiannya juga harus suci, bukan hanya suci dari cara mencarinya, tapi juga suci dari najis. Ya, yang keempat, Bunda, saya kasih hadisnya dulu ya, tentang makanan, minuman, dan rezeki yang haram. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW menyebut seorang laki-laki yang berdoa, ya Rob, ini yang tadi saya ceritakan, ya. Namun kata Nabi SAW secara singkat, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia diberi makan dari yang haram, maka doanya tidak terkabul. Dikasih makan dari yang haram. Bunda, hati-hati suami yang kerja, yang berbisnis. Bilang sama suami, jangan pernah memulai bisnis dari rezeki yang berasal dari riba, haram itu. Pasti berantakan. Satu. Yang kedua, kalau dia kerja, bilang sama suami, jangan pernah sogok menyogok. Bunda yang punya anak laki-laki sudah dewasa, yang sudah mulai bekerja atau akan bekerja, camkan nasihat ini dan sampaikan ke dia. Bapak sebagai seorang suami, jangan pernah menggampangkan untuk membayar sesuatu puluhan juta, ratusan juta hanya untuk mendapatkan sebuah posisi dan kedudukan. Mendingan buat modal bisnis. Karena apa? 9 dari 10 jalan pintu-pintu rezeki itu adalah berniaga, berdagang. Berdagang, bukan dagang jabatan, bukan. Ya, jangan sampai, Bunda. Karena apa? Itu kemungkinan besarnya rezeki dari pertama kali dia dapat gaji sampai pensiun syubhat dan cenderung haram. Karena apa? Sogok, menyogok, dan ada yang terzolimi. Nama anak kita tidak lulus, ternyata mengganti nama anak orang yang lulus yang tidak membayar sama sekali. Itu zolim. Itu zolim, Bunda. Maka jangan berharap doanya mustajab. Ya, hati-hati, Bunda. Hati-hati. Kalau saya prinsipnya, Bunda, ke teman-teman gitu ya, yang mereka yang hijrah dan lain sebagainya, mendingan rumah itu ngontrak daripada maksa nyicil tapi riba. Kenapa? Toh rasanya sama, Bunda. Nggak kehujanan, nggak kepanasan. Rumah itu kan bukan bangunannya, tapi isinya, suasananya yang kita bangun. Apakah Bunda yakin orang yang tinggal di dalam rumahnya mewah-mewah semuanya bahagia?
Belum tentu. Mereka stres mikirin cicilan kartu kredit, cicilan mobil, karyawan digajinya belum, ya kan? Terus apa lagi? Debt collector yang bisa datang ke rumah kapanpun, biaya anak sekolah yang terlalu tinggi, dan lain sebagainya. Kan yang dicari kita tenang, Bunda, hidupnya. Bukan hanya sekedar senang-senang. Apalagi agar kelihatan, wah keren ya, sukses ya. Bunda, kesuksesan yang paling hakiki adalah ketika kaki kita melangkah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kesuksesan. Tapi Ustadz, berarti kita nggak boleh kaya. Saya nggak mengatakan begitu. Para sahabat kaya. Silakan kalau mau kaya, tapi dengan jalan yang benar. Tidak zolim, tidak menyakiti siapapun, ya, tidak dengan cara-cara yang Allah tidak suka. Makanya kan kata Allah, kalau hidupnya mau tenang, pakai Quran. Apa yang diperintahkan dikerjakan, apa yang dilarang ditinggalkan. Biar tenang hidupnya. Kayak kemarin kan Bunda, zaman Covid banyak yang tumbang kan, banyak yang rumah disita, banyak kendaraan yang kemudian ditarik sama debt collector. Kenapa? Awalnya riba, nggak ada aktivitas sama sekali. Lockdown di mana-mana. Dari mana kita mau dapat uangnya? Was-was kan, gelisah kan kita, nggak tenang kan kita, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Tercabut ketenangan hidup kita, tersebab karena kemaksiatan yang kita lakukan sendiri. Makanya betul kata Allah, Allah tidak menzolimi diri kita, Allah nggak pernah bikin susah hidup kita, Allah nggak pernah memberatkan bahu kita dengan masalah-masalah yang nggak mungkin kita nggak bisa menyelesaikannya, kecuali kita sendiri yang membuatnya, Bunda. Betul kan ayat itu? Surat Yunus ayat ke-44, surat ke-10. Jadi harus hati-hati, Bunda, dalam rezeki. Ini kayaknya nggak selesai satu tema ini bulan ini. Hadisnya sudah saya sampaikan. Yang keempat, sebab tertolaknya doa karena menyakiti manusia dan bermaksiat terus-menerus kepada Allah. Orang yang suka nyakitin orang yang suka zolim sama orang, Bunda, itu doanya tolak betul-betul tertolak. Tapi dah Ustadz hidupnya enak-enak aja, Bunda. Coba deh berkaca dan bercermin sama korun, pelit, pedit, kikir, kumed. Naon bahasa itu pokoknya mah. Tahu kumed, Bun? Itu bahasa Sundanya orang Serang, Banten gitu. Karena dulu saya pernah tinggal di sana. Nah, itu sebutannya semuanya, ya, lihat korun, apa yang terjadi? Ditenggelamkan di bumi dan dihinakan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang ahli maksiat, rumahnya makin tinggi, mobilnya makin nganjajar, liburannya makin jauh, gak usah iri. Iri itu sama orang kaya yang dermawan, yang sering ngeberangkatin umroh tetangganya, orang yang suka berbagi, berbuat amal soleh, dan lain sebagainya, keluarganya bahagia, anaknya taat kepada Allah, menutup aurat, yang laki-lakinya pinter jaga diri, itu iri, boleh. Atau orang yang punya ilmu, ilmunya dimanfaatin, itu boleh. Tapi kalau hanya sifatnya duniawi, Bunda, saya katakan, sebentar dan sesaat, gak lama, Bunda. Nah, sebab kita doanya tertolak, yang keempat, karena sering menyakiti, menzolimi manusia. Bunda, tolong angkat tangan. Ngacung, siapa yang gak pernah nyakitin orang? Oke, sepakat kita semua pernah, ya, katanya pernah, oke. Saya nggak bilang seminggu ke belakang atau beberapa hari ke belakang, enggak. Kita pasti pernah. Pertanyaan saya selanjutnya, sudah minta maaf sama mereka? Nah, makanya doanya masih belum diijabah sama Allah. Itu sebabnya ada dosa yang tertanggung, belum islah, belum damai, belum halal. Karena apa? Karena belum minta maaf sama orang yang kita sakitin. Akhirnya apa? Doa-doa kita itu tertahan antara langit dan bumi sebelum kita meminta maaf kepada orang-orang yang kita sakiti. Kebayang siapa orang yang udah kita sakitin? Kebayang Ustadz dan suami saya sendiri itu. Kebayang Ustadz ibu saya sendiri. Asok mangga, minta maaf sama beliau-beliau ya. Datang sampai ke rumah, suami ada di rumah, cium tangan.
Atau kalau suami lagi kerja, WA sekarang gitu. Pak, maafin ibu ya. Nah, paling suami nggak balas, "Ay mama kunaon," gitu kan gitu. Biar doanya ibu makin mustajab, kata Ustadz Ridho harus sering-sering minta maaf. Terus dibalas sama suaminya, "Hade," gitu kan. Sering-sering ngaji sama Ustadz Ridho gitu ya. Banyak yang ngomong begitu para suaminya soalnya Bunda. Dan ngomongnya itu langsung sama saya. Bukan saya yang merubah, Allah yang memberikan hidayah. Tugas saya hanya menyampaikan dan memberikan contoh-contoh yang kaitannya sama kehidupan kita sehari-hari, biar mudah dicernanya Bunda. Jadi menyakiti orang itu adalah sebuah hal yang biasanya dan banyak terjadi dan dilakukan oleh kita. Bagaimana agar doanya tidak tertolak? Minta maaf sama mereka. Datangi mereka, minta maaf secara langsung. Nabi mengatakan begini Bunda. Bukan Nabi, mohon maaf. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan bahwa dosa-dosa adalah penghalang terbesar antara doa dan pengabulannya. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan dosa-dosa adalah penghalang terbesar antara doa dan pengabulannya. Berarti tugas kita apa? Taubatan nasuha. Sama Allah dulu taubatan nasuha. Cukup nggak Ustadz? Nggak cukup. Kalau dosanya sama sesama, maka harus minta maaf. Saya gambarin begini Bunda. Ini bab dosa. Kalau sama manusia, ya, dan ini sama Allah. Kalau sama Allah, taubat selesai. Tapi kalau sama manusia, wajib minta maaf. Ya. Makanya Bunda, salah satu ritual yang sering saya lakuin sama Teteh mau tidur itu saling minta maaf dulu. Itu ada orangnya. Lagi sama Mama. Mama juga ikut ngaji. Itu sampingnya Teteh kerudung putih itu Mama. Mamahnya siapa? Mama Teteh. Ya nggak pernah nyebut saya Mama mertua. Tanya sama beliau. Sekian belas tahun saya jadi anak menantunya Mama. Mama nggak pernah bilang menantu. Nggak pernah. Dalam keluarga kami alhamdulillah Bunda. Nggak pernah nyebut mama mertua, papa mertua, atau anak menantu. Semuanya anak, semuanya orang tua bagi kami juga. Gitu. Nah, jadi sama manusia harus minta maaf. Kalau sama Allah harus minta ampun. Oke? Sama Allah minta ampun. Lewat apa jalannya? Taubatan nasuha. Sama manusia harus minta maaf. Siap untuk minta maaf sama sesama manusia? Alhamdulillah. Sok di WA suaminya, gerak. Mau diajarin kata-katanya? Gak usah. Yang belum menikah, minta maaf sama orang tua ya. Biar jalan langkah kita makin mudah. Bunda, yang kelima, sebab tertolaknya doa, ini sifat dasarnya kita manusia. Terburu-buru. Betul nggak? Pengennya diijabah kan? Pengennya malam ini berdoa dalam sholat tahajud, besok tiba-tiba cering suami jadi soleh. Mama, I love you. Pret gitu. Mual mungkin, nggak mungkin. Harus siap diuji dulu Bunda. Jadi polanya doa itu gini. Ketika kita minta, ada yang langsung dikabul sama Allah. Ada. Misalkan anak tadi, pendidikan, sekolah, dan lain sebagainya ya. Tapi ada yang ketika kita minta, tapi harus siap dengan ujiannya. Kenapa diuji dulu? Biar kitanya layak dan pantas. Dan saya mah udah ngaji kemana-mana Ustaz, insya Allah saya sholat 5 waktu saya jaga dah gitu kan. Ngaji Quran sering khatam, ada yang bilang begitu misalkan. Tapi nah suami saya nggak soleh-soleh. Berarti Bunda pengecualian dari banyaknya pasangan suami istri yang ada. Berarti Bunda dikasih jalur surga VVIP pakai caranya Asia kalau sabar sama suaminya. Paham maksudnya? Iya kan? Kalau suaminya jadi ujian, kitanya udah sering ngaji, khatamin Quran rutin, zikir solawatnya banyak, ya kan? Terus misalkan di hari-hari tertentu, misalkan menghatamkan atau membaca bacaan-bacaan yang memang sudah biasa dilakukan, misalkan ratib al-hadad, ya kan? Dan lain sebagainya. Ternyata suami kita jadi ujian, di mana letak salahnya Ustadz? Nggak ada yang salah, Allah nggak salah memberikan kita pasangan hidup, ya.
Satu hal yang harus disadari, dan ini menjadi penyemangat buat bunda-bunda semuanya yang sudah soleha di hadapan Allah. Kalau doanya belum diijabah, bukan berarti Allah nggak sayang sama bunda. Tapi bunda dikasih jalan VVIP menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala seperti Sayyidatina Asiyah dulu. Ya, seperti Sayyidatina Asiyah dulu. Gitu. Jadi jangan berkecil hati bunda. Bukan karena Allah tega atau marah sama kita. Jadi ayat besar ini saya wasiatkan untuk diri saya dan kita semuanya. Untuk apa? Jangan pernah berusaha untuk merubah orang lain. Tapi terus meneruslah doakan kebaikan untuk orang lain. Ya, baik. Itu yang pertama bunda. Apa yang membuat doa tertolak? Yang kedua, tadi yang membuat doa tertolak ada 5 poin. Sekarang yang kedua, apa yang membuat seseorang itu malas berdoa? Ada kan yang begitu? Banyak. Jangan-jangan diri sendiri malah bunda. Iya kan? Yang pertama yang membuat kita malas berdoa karena tidak mengenal Allah. Karena tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksudnya? Imam Ibnu Qayyim menjelaskan begini bunda. Sejauh mana engkau mengenal Allah, maka sejauh itu pula engkau akan bersungguh-sungguh dalam berdoa dan meminta kepada Allah. Berarti kalau kita belum bersungguh-sungguh meminta kepada Allah, belum bersungguh-sungguh berharap kepada Allah bahwa pasti doa saya diijabah dan dikabulkan oleh Allah, maka kalau belum sampai pada level itu kita belum cukup yakin dan belum mengenal Allah. Itu kata ulama bunda. Jadi sederhananya begini. Apa bahasa Arabnya mengenal Allah? Ma'rifatullah. Berarti kurang mengenal Allah, maka doa pasti terasa hambar. Cirinya bagaimana orang yang kurang mengenal Allah? Doanya cuman mulut komat kamit, pikirannya lalai, hatinya kosong. Nah kalau sudah berdoa, dia pengen diijabahnya segera. Itu orang yang gak mengenal Allah bunda. Makanya akhirnya apa? Begitu dia minta, nggak dijabah sama Allah, berikutnya minta, nggak dikasih juga sama Allah, akhirnya apa? Minggu depan, bulan depan, nggak mau lagi berdoa sama Allah, malas ibadahnya, malas berdoanya. Itu poin pertama. Yang kedua, tidak yakin bahwa doanya pasti diijabah Allah. Padahal di surat Al-Ghafir, surat ke-40, surat Al-Mu'min. Bukan Al-Mu'minun ya, Al-Mu'minun surat ke-23. Ini surat Al-Ghafir, surat Al-Mu'min. Surat yang ke-40, ayat ke-60. Apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Dan Rob kalian berfirman, berdoalah kepadaku, pasti aku akan mengabulkan doa kalian. Ud'uni astajib lakum. Betul kan? Itu Allah yang bilang kan? Jadi bahasanya begini bunda, kalau saya sederhanakan, mohon maaf, insya Allah tidak mengurangi esensinya sama sekali. Kata Allah begini, Ridho Febri, kamu punya hajat, kamu punya keinginan, sok atuh minta sama aku, apapun itu selama kamu layak pasti aku akan berikan. Selama kamu layak pasti akan aku berikan. Berarti gini bunda, ketika kita minta doa kepada Allah harus diimbangi dengan proses memperbaiki diri. Gelas ini kelihatan airnya bersih dan jernih karena gelasnya bersih. Makanya airnya kelihatan jadi jernih. Saya pasti, kayak contoh gini, anggap ini air dalam botol yang masih tersegel, tidak terkotori oleh apapun. Saya akan masukkan ke dalam 2 gelas. Gelas yang satu gelasnya kotor, yang satu gelasnya bersih. Dua-duanya saya tuangin. Pertanyaan saya, bunda pengen minumnya yang gelas bersih apa gelas kotor? Bersih. Gelas bersih. Kenapa gelas bersih? Karena yang kotor jijik. Nah sama, hati kita kalau nggak dibersihin, Allah nggak akan mengijabah doa-doa kita. Karena biasanya saat berdoa, hatinya pun lalai karena lebih banyak maksiat yang kita kerjakan. Allah nggak mau jadinya bunda. Makanya kita harus taubatan nasuha dulu. Kemarin saya ngisi kajian internal, seorang keluarga diuji bunda. Diuji
Anaknya alhamdulillah sudah cukup usianya, panjang, sudah cukup panjang tapi masih di bawah 30 tahun, perempuan. Level pendidikannya tinggi sampai ke S3, sekarang sedang proses doktoralnya. Qadarullah belum ketemu jodohnya. Satu, saya evaluasi, saya bilang, Bunda sama keluarga harus menyadari dulu sebagai orang tua salah karena mentargetkan anak harus berpendidikan tinggi tapi lupa menanamkan nilai-nilai agama sebagai pondasinya. Akhirnya apa? Anak fokus pada pendidikan dan karir. Memang nggak salah Bunda, nggak salah sepenuhnya. Tapi yang pada akhirnya kan kita orang tuanya yang pusing. Betul kan? Lah kok anak saya belum ketemu jodohnya? Karena apa? Kalau kita mengejar dunia, akhiratnya pasti akan ketinggalan. Makanya saya bilang sama beliau seperti itu. Iya betul Ustadz, saya menyadari dan ini kesalahan kami. Oke, bagus kalau sudah mengakui seperti itu, maka tahap selanjutnya, Bunda sekeluarga harus mendawamkan, merutinkan 3 hal ini. Apa saja? 1, sholat taubat. 2, sholat hajat. 3, sholat istikharah. Kenapa? Kesadaran diri kita bahwa kita hamba Allah dan butuh Allah. Kenapa sholat taubat? Kita banyak salah. Salah mendidik anak, salah membesarkan anak. Saya bilang begitu sama beliau. Kita sholat hajat kenapa? Karena kita butuh Allah, butuh kehidupan, butuh jodoh buat anak yang nanti akan menjadi dan lahir cucu-cucu buat kita. Kemudian kenapa sholat istikharah? Agar kita tidak mudah bimbang dengan setiap persimpangan-persimpangan dan pilihan-pilihan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Saya bilang begitu sama beliau. Dan ini jadikan amalan juga buat Bunda. Kalau suami jadi ujian, lakukan 3 hal ini sebagai pembuka dari sholat malam yang biasa Bunda lakukan. 3 ini, apa saja? Sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah. Baru nanti ditutup terakhir sholat witir. Jadikan itu dawam buat teman-teman, misalkan para sister filah yang masih single, lakukan 3 hal ini agar nanti bisa mendapatkan jodoh terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar berpendidikan, tapi juga mereka orang yang ngerti dan mau belajar ilmu agama. Yang paling penting begini Bunda, banyak pasangan suami istri, khususnya para laki-laki yang mereka pingin dan tertarik untuk meminang perempuan menjadi istrinya, tapi tidak siap untuk membimbing wanita itu ke surganya. Banyak yang seperti itu. Banyak orang yang pengen menjadi sepasang suami istri, tapi pada akhirnya tidak siap menjadi ayah dan ibu. Betul kan? Sok, saya mau tanya, bunda-bunda yang sudah menikah dan menjadi seorang istri, apa pernah belajar kelas tentang menjadi seorang istri? Tara, nggak ada kampusnya Bunda. Bunda belajar itu di majelis ilmu, ngaji juga baru 5-10 tahun yang lalu, sedangkan menjadi seorang istri sudah 20 tahun atau lebih dari itu. Iya kan? Akhirnya apa? Begitu dapat ilmu-ilmu, nah kieu aduh ustad hese, aduh ustad susah, aduh ustad gengsi, tah. Karena apa? Sudah terlanjur isi hatinya dengan sesuatu yang salah, tapi dianggap benar. Apa contohnya? Sesuatu yang salah tapi dianggap benar. Bun, apa contohnya? Salah satunya, cukup sekali minta izin sama suami untuk berangkat ngaji tapi berlaku seumur hidup. Salah itu Bun. Minta izin sama suami setiap mau berangkat. Biar dapat ridho dari suami, biar dapat doa dari suami. Dah Ustadz, suami saya yang nganterin saya sendiri ke sini. Bagus. Tapi juga tetap harus ketika sebelum nganterin, Bapak ridho enggak mamah ngaji? Bingung kan? Nah Ustadz Aiman ribet tuh, bentuk dari kotornya hati kita. Dikasih sesuatu yang baru akhirnya nolak Bunda. Bunda punten, bahkan sampai pada level seorang istri sebelum tidur itu harus minta izin sama suaminya. Ayo, sekarang saya mau tanya, rumah yang sekarang ditinggalin itu atas nama siapa? Istri ya. Tapi siapa yang memberikan? Suami. Itu rumah suami. Kendaraan yang kita pakai, baik itu roda 2, roda 4, itu juga dari suami. Betul kan?
Suami yang menitipkan kepada kita, maka wajib kita izin kepada pemiliknya. Siapa? Suami kita. Dan bahkan bahasa tanda kutipnya begini Bunda, bahkan hidup kita sekalipun sebagai seorang istri itu milik suami kita. Itu maksudnya. Makanya Nabi SAW sampai mengisyaratkan begini, kalaulah boleh aku suruh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain, aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya, saking utamanya suaminya. Terus muncul kalimat, Ustadz tergantung suaminya. Mual angges-angges pembahasannya gitu kan. Kalau ada kalimat seperti itu, saya akan katakan orang yang mengeluarkan kalimat begitu, Bunda, kalau Bunda ketemu Asiyah insecure. Insecure. Kenapa insecure? Ada suami di rumah mungkin pika sebelen, kuadrat-kuadrat kali double-double. Tapi tidak sepika sebelen dari Fir'aun kan? Dosa maksiatnya itu satu. Yang kedua, bukankah laki-laki yang jadi suami kita sekarang Bunda sendiri yang milihnya? Kenapa harus disesali? Bunda, punten pisan. Kenapa pembahasan pertama tentang doa tertolak itu saya jelaskan untuk belajar memaafkan kesalahan orang lain. Saya sampaikan kepada diri saya dan kita semuanya, Bunda, kalau kita tersakiti, kita terzolimi, kita dikhianati orang, kita dilukai sama orang, ya, selalu menyalahkan dan mengkambing hitamkan orang lain, terus iman kita kepada qada dan qadarnya Allah dikemanain? Betul kan? Bukankah semuanya sudah ditetapkan sama Allah? Makanya pembahasan saya buat runut. Walaupun temanya beda-beda, tapi akan selalu saya kembalikan pembahasannya pada pembahasan sebelumnya, pertemuan sebelum-sebelumnya. Kenapa? Biar pemahaman Bunda utuh, runut. Minimal pulang ke rumah sebagai istri makin solehah, makin solehot. Sebagai seorang anak makin berbakti sama orang tuanya. Kenapa? Saya nggak pernah minta dilahirkan dari orang tua ini, tapi beliau yang meminta untuk punya anak dan Allah titipkan saya sebagai anak dari orang tua ini. Maka dua-duanya sama-sama merasa sebagai amanah. Anak memiliki amanah orang tua memiliki amanah seorang anak. Maka setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, Bunda. Nah, jadi sampai ke tahap itu, Bunda, yakinnya kita dalam berdoa bahwa semua yang ada dalam kehidupan kita sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berikan secara langsung, maka ucapkan syukur, alhamdulillah, pakai nikmat itu jadi amal soleh. Tapi kalau ternyata sama Allah diberikan ujian, maka sabarnya munculkan. Karena apa? Karena bisa jadi kita belum layak dan belum pantas untuk mendapatkannya. Gimana cara memantaskannya? Taubatan nasuha, perbaiki hubungannya sama Allah. Kalau ternyata nggak berubah-berubah, gimana Ustadz? Saya sudah capek puluhan tahun misalkan. Maka munculkan baik sangkanya bahwa ternyata Allah pengen saya untuk membeli surga Allah lewat jalur VVIP, jalan yang pernah ditapaki, dilewati oleh Sayyidatina Asia. Coba, ada nggak yang buruk dalam hidup kita? Nggak ada, Bunda. Yang salah itu justru cara pandang kita dan penerimaan kita terhadap setiap ketetapan dan takdir Allah. Betul kan? Makanya orang-orang yang tenang dan bahagia itu apa? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia sama sekali nggak sedih dengan sesuatu yang sudah terjadi dan nggak takut dengan sesuatu yang belum terjadi. Akhirnya apa? Fokusnya dua. Satu, memperbaiki hubungannya terus sama Allah. Yang kedua, berbuat baik terus sebaik mungkin dengan sesama. Terakhir, Bunda, kemudian selanjutnya, belum terakhir. Yang membuat kita malas untuk berdoa adalah karena terlalu percaya pada ikhtiar. Ingat gak saya pernah ngomong di sini bahwa ada statement-statement motivator yang mengatakan bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil atau hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha.
Bunda, di garis bawahi tolong. Kalau untuk kaitannya dengan ibadah hubungan kita dengan Allah, itu betul. Tapi urusannya dunia, itu salah. Kenapa? Usaha kita itu hanya syariat, Bunda. Melakukan yang terbaik. Kayak contoh, kita datang ke orang yang sudah kita sakiti. Kita minta maaf sama mereka. Masalah mereka nggak memaafkan, itu urusan mereka sama Allah. Itu urusan mereka. Karena sudah gugur kewajiban kita sebagai seorang muslim. Apalagi minta maaf datang bawa hadiah. Sebagai isyarat untuk menyambung hati kembali. Ya, kalau kita sedih, tiba-tiba misalkan hadiahnya dibuang. Wajar, manusiawi. Tapi setelah itu beristighfar. Ya Allah, Engkau melihat, Engkau menatap, tolong terima wujud dari maafnya saya. Dan hadiah yang ingin saya berikan ini sebagai permohonan permaafan dan taubatnya hamba kepada Engkau dan kepada orang yang pernah hamba sakiti. Biar disayang Allah, Bunda. Akhirnya kan gak gelisah, gak berkelanjutan sedihnya. Nah itu salah satu poin yang ingin saya sampaikan. Jangan kepedean sama ikhtiar. Jangan, Bunda. Nabi SAW aja selalu sebelum berbuat, sebelum bergerak, sebelum berperang, sebelum menentukan suatu keputusan, itu berdoa dulu sama Allah dan minta petunjuk Allah dulu. Ada seorang, bahkan ulama, Bunda, ulama-ulama besar, contoh Imam Bukhari, contoh Imam Syafi'i, sebelum menuliskan hadis itu sholat dulu. Sebelum pergi mencari ilmu itu sholat dulu. Bahkan seorang penulis besar di Indonesia, penulis novel ayat-ayat cinta dan latahzan, Ustadz Habibur Rahman El-Sirazi, ya. Beliau itu bercerita, Bunda, sebelum novelnya meledak, filmnya sukses, beliau menulis novelnya itu di tengah malam setelah beliau sholat malam, Bunda. Setelah beliau sholat malam. Makanya akhirnya apa? Akhirnya novelnya meledak dan memberikan manfaat yang besar. Nah, dari sini jadi pelajaran. Apa pelajarannya? Bunda kalau senang nulis, pengen tulisannya, pengen bukunya punya dampak yang besar, jangan hanya sekedar dibikin manis tulisan-tulisannya, dibikin menarik tulisan-tulisannya, tapi buatlah tulisan-tulisan yang dikerjakan dan ditulis oleh kita setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau laporan dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Biar apa? Biar kita tidak menggantungkan pada ikhtiar kita, tapi menggantungkan kepada Allah lewat jalur tawakal. Makanya akhirnya banyak yang terjadi terbius dengan kata-kata motivator itu. Akhirnya apa? Akhirnya dia yang makin susah. Dan biasanya bahasa-bahasa kayak gini dipakai untuk para bisnis MLM. Yang bawah suruh kerja keras kan? Ayo, ada Pajero, wah, pakai Masya Allah. Dunia semua yang ditukarkan, Bunda. Bahkan cocok loginya pakai hadis yang tidak pada tempatnya. Saya bilang sama Bunda, Bunda, jangan lagi terbius dengan hal-hal yang seperti itu. Karena apa? Sesuatu yang instan pasti akan hilangnya juga cepat. Lihat, adakah bisnis MLM di Indonesia yang sustain sampai sekarang? Jawabannya hampir tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena zolim kepada orang-orang yang di bawahnya. Jadi hati-hati, Bunda. Yang membuat kita malas dalam berdoa karena terlalu menggantungkan pada ikhtiar kita. Yang keempat, yang membuat kita malas dalam berdoa karena hati kita terlalu keras dalam bermaksiat. Oh iya, ini beneran. Januari nanti kita lanjut ya, Bun ya. Doa sepenuh rasa part 2. Ini baru saya nyebutin sebab-sebabnya yang membuat doa tertolak dan yang membuat kita malas dalam berdoa. Untuk apa? Evaluasi diri kita dulu, Bunda. Ya. Yang keempat apa? Hati yang keras karena banyaknya maksiat. Kata Umar bin Abdul Aziz, cicit dari Sayyidina Umar bin Khattab yang menjadi seorang khalifah, beliau mengatakan begini, tidak ada suatu yang memberatkan doa seperti hati yang keras. Jadi hati yang keras itu malas doa. Coba Bunda, punten ya, punten pisan. Lagi kehul sekehul-kehulnya sama orang, pengennya ngebalas kan, bukan ngedoain yang baik kan. Itu gambarannya begitu. Paling gampangnya gitu.
Bunda kecewa sesakit-sakitnya, pengennya ngebales. Pengennya berbuat yang sama. Kalau nggak bisa ngebales ke orangnya, malah berbuat yang serupa ke orang yang lain. Bukan mendoakan yang baik. Nah, ini gambarannya dari yang disampaikan poin keempat dan juga wasiat nasihat dari Umar bin Abdul Aziz. Yang kelima Bunda, yang kelima. Nanti pertemuan selanjutnya saya insya Allah akan juga ajarkan tentang bagaimana cara berdoa sepenuh rasa. Jadi satu materi sejam setengah kita ngomongin tentang hal apa yang bisa membuat seseorang itu berdoa sepenuh rasa Bunda. Tapi harus sabar, jadwalnya Januari Bunda. Ya. Kenapa? Desember tanggal 20 anak-anak sudah mulai bagi rapot. Iya kan? Yang akhirnya majelis mulai sepi. Kenapa? Mulai untuk waktu sama keluarga. Saya paham betul. Dan itu libur panjang. Makanya digeser ke Januari. Tapi Januarinya bukan hari Rebo, hari Kamis. Karena hari Rabunya saya udah ada agenda yang lain Bunda. Hari Kamisnya itu kalau nggak salah tanggal 16 Januari 2026. Ya, punten. Itu sekali-kalinya digeser ke hari Kamis. Ya. Nah, yang kelima. Kenapa kita malas dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena terjebak dengan kesibukan rutinitas dunia. Betul nggak? Coba, Bunda. Kalau lagi suami mau berangkat kerja, salah satu sunnah yang bisa dikerjakan seorang istri, ambil wudhu, sholat duha atau sholat hajat, ngedoain suami yang kerja. Tapi banyak di tempat yang lain, suami berangkat kerja, akhirnya sibuk ngegosip di grup WhatsApp. Lupa buat berdoa kan akhirnya. Nah itu pilihan. Bunda, Allah selalu memberikan pilihan untuk kita. Baik itu pilihan yang buruk ataupun pilihan yang baik. Makanya ayatnya jelas. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Keburukan yang kita pilih atau ketaatan kepada Allah, kebaikan yang kita pilih itu ada di kita. Kayak Bunda tadi bilang, kenapa kita susah minta maaf sama suami? Karena gengsi. Itu pilihan. Nanti akan ditanya sama kamu. Markona. Gak ada yang namanya Markona kan? Gak ada. Kenapa kamu gengsi minta maaf sama suami? Padahal nabiku pernah berwasiat bahwa salah satu ciri istri yang solihah adalah selalu mendatangi suami untuk meminta maaf lebih dulu. Gak bisa ngejawab kita Bunda. Kecuali setan ketawa terkekeh. Kenapa setan ketawa terkekeh? Karena dapat punya teman untuk masuk ke dalam neraka. Coba Bunda, punten banget. Dulu di langit, di surat Al-A'raf, ayat 16, 17, 18, kalau dimundurin lagi dari beberapa ayat sebelumnya, kan iblis itu diminta sujud sama manusia. Siapa yang minta? Allah, ya kan? Tapi nggak mau sujud. Justru malah membanggakan diri bahwa saya nggak pernah salah. Mirip kan kalimatnya dengan saya terbuat dari api, ya Allah, sedangkan manusia terbuat dari tanah. Mirip kan? Saya nggak salah, ada yang salah Bapak, kan gitu. Mirip Bunda. Konteksnya yang beda tapi mirip. Miripnya apa? Sombong. Lihat. Iblis setelah itu minta maaf nggak sama Allah? Gak ada dalilnya iblis minta maaf sama Allah Bunda. Yang minta maaf itu justru bukan iblis, tapi ayah kita Nabiullah Adam alaihissalam minta ampun kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa pelajarannya? Manusia itu kalau salah pasti cepat minta maaf. Tapi kalau ada manusia dia salah ataupun tidak nggak mau minta maaf, berarti dia manusianya iblis. Itu maksudnya Bunda. Manusia yang punya sifat iblis. Ngeri Bunda. Apa? Itu gengsi tadi. Gengsi itu kan sesuatu yang ditiupkan sama iblis bahwa ada yang salah dia Bunda. Minta maaf itu saya tekankan lagi, bukan tentang siapa yang salah dan siapa yang benar, ya. Tapi karena kita sadar, saya, Ridho Febri ini dan kita semuanya adalah hamba Allah yang butuh diampuni, butuh dimaafkan. Sama siapa? Sama Allah.
Salah satu syarat Allah mengampuni kita adalah ketika kita mau memaafkan kesalahan orang-orang yang sudah berbuat zolim kepada kita, atau dengan rendah hatinya kita meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti dulunya. Itu syaratnya, Bunda. Dan itu kan gak mudah. Kenapa? Balasannya surga, bukan sepeda. Makanya akhirnya apa? Iblis karena sombong terusir kan dari surga. Tapi lihat, Nabiullah Adam alaihissalam karena mau minta maaf sama Allah, maka nanti kita akan bisa bertemu dengan beliau kalau kita masuk surga. Sok tanyain sama beliau, Abah, dulu pernah minta maaf ya sama Allah? Sama, aku juga mendawamkan ilmu dari Abah, sama dari Umi dulu. Apa? Tirakat wiridan apa? Robbana zolamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bisa ketemu kita, Bunda, kalau masuk surga. Itu, Bunda, 5 poin tentang hal-hal yang membuat kita doanya tertolak dan 5 hal yang membuat kita malas berdoa. Bunda, insya Allah saya masih punya catatan beberapa poin sebagai mukodimahnya dulu. Ya, sebagai mukodimahnya, gambaran tentang doa sepenuh rasa itu karena kita sadar bahwa kita butuh Allah. Makanya harus berdoa dengan sepenuh rasa. Makanya Allah mengatakan begini di surat Al-Hijr, Bunda. Ya ayuhannas antumul fuqara, kalian itu lemah. Bunda, kalau ngelihat orang yang lemah, kira-kira kita mau nolong nggak? Mau nolong, ya, mau ngebantu. Nah, kalau kita sudah sadar bahwa kita itu lemah, kita butuh Allah, kira-kira Allah mau nggak bantu kita? Pasti mau bantu. Kira-kira Allah mau nolong kita nggak? Pasti mau nolong kita. Masalahnya, selama ini Allah nggak mau nolong dan nggak mau ngebantu karena kita lupa diri bahwa kita hamba Allah, kita lupa bahwa kita lemah, dan kita sering menyombongkan diri kita dengan semua ikhtiar yang kita lakukan selama ini. Betul kan? Nanti kita bahas insya Allah di bulan Januari. Masih ada 10 menit, Bunda, 10-15 menit untuk sesi tanya jawab. Saya kembalikan lagi ke moderator. Mangga, jazakumullah khairan kasir. Kalau Bunda ada yang mau bertanya silakan. Nanti di pertemuan selanjutnya sekalian kita belajar prakteknya langsung. Gimana cara berdoa sepenuh rasa, berdoa sepenuh hati, dan berdoa sepenuh jiwa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.